Oke guys, ini teman-teman bisa dengar suaranya ya, kayak mesin dompeng tuh. Gila, ngeri banget suaranya. Kalau saya dengar-dengar sih dari suara piston yang paling jelas ya. Cuma untuk setang atau konrod ini belum bisa dipastiin guys, karena harus dibongkar dulu dan terus dicek ya. Nih di motor Mio apa ini ya, Mioji ini ya, Mioji guys. Keluhan suara seperti ini, kita coba cek, bongkar, nanti part apa saja nih yang bermasalah. Tapi yang jelas analisa saya udah pasti di blok dan piston ya. Dan ini motor belum ada 1 tahun ganti blok guys, ini udah kayak gini lagi. Oke, langsung kita bongkar ya. Nah, ini udah kebongkar guys ya, Mioji nya. Kita coba cek kondisi mesin nih, bagian depan dulu ini, blok dan head nih. Untuk piston mantap banget guys, udah baret parah ya di bagian atas ini, dinding atas piston, dan di blok juga di dinding atasnya ini tuh nggak kelihatan ya, parah banget intinya. Pasti ini biasanya tuh udah berkali-kali gak bisa noli, jadi kondisinya parah guys. Ini nggak kelihatan sih ya, coba tak nyalain lampunya. Nah tuh bagian dalam bloknya, moga-moga kelihatan ya. Intinya parah banget baretnya di bagian sini nih, tuh udah nggak bisa diakal-akali. Ini kudu diganti bloknya ya kalau motornya mau sempurna halus lagi. Terus untuk di bagian head ini kondisinya cuma parah guys, hitam kelam ya. Cuma untuk templar terus noken as, klepnya masih layak pakai semua, udah saya cekin. Jadi masalah inti ada di blok dan piston di sini yang nimbulin suara sekasar itu tadi ya. Untuk konrod atau stang ini masih layak guys, cuma sepan kanan kirinya aja yang udah agak longgar nih, udah agak longgar ke kanan ke kiri, cuma dia belum bersuara nih tuh. Kalau mau ngetes konrod atau stang ini kita tarik ke depan ya, terus kita gedok loh, dia belum bersuara, cuma ke kanan kirinya aja yang udah agak longgar. Jadi masih bisa dipakai, sesuaiin dana aja. Nah, saya nggak mau ambil resiko karena motor ini udah berkali-kali ganti blok. Jadi di bagian pompa oli ini, pompa olinya guys ya. Jadi ini pompa oli, nanti coba saya cek. Ini mau saya bersihin dulu sekalian total mesinnya. Kalau pompa oli ini sekiranya udah lemah ya berarti wajib diganti guys. Bisa jadi ini biangnya. Kalau lemah itu efeknya jangka panjang memang ya, bisa hampir 1 tahun. Part-part itu baru rusak. Seharusnya part itu bisa sampai 2-3 tahun. Kalau pompa olinya ini udah lemah ya, jadi mempercepat usia spare partnya itu sendiri ya. Terus di bagian sebelah kiri ini jangan lupa nih kalau bongkar mesin nanti, sini ada filter kasa atau filter oli ya. Biasanya kalau kondisi mesin udah parah kayak gini ya, filter kasanya juga jelas parah ya, jelas kesumbat. Oke, ini tinggal nunggu part-partnya, nanti didiskusiin dulu sama ownernya. Part ini yang wajib diganti, blok dan piston ya. Untuk lainnya kecil-kecil paling seal kelep, packing, terus pengecekan pompa oli. Kalau memang nggak layak pakai ya harus diganti ya, daripada blok dan piston korbannya lagi. Oke, nanti kita lanjut setelah dapat part-part yang baru ya. Nah, ini udah dapat partnya guys. Ini pakai blok piston aftermarket ya. Nih, pakai merek RKN. Ini udah lumayan sip guys untuk dana-dana standar ya. Nih, kalau untuk kualitas piston saya udah sering pakai, alhamdulillah nggak ada yang gagal untuk merek ini. RKN NPP itu menurut saya sip ya. Ini bloknya nih,
bloknya ini lebih berat gitu daripada yang orinya. Tapi kalau kualitas ya jelas ya lebih paten yang ori. Tapi untuk budget standar ini udah rekomen nih RKN ini buat budget menengah ke bawah ya. Blok dan pistonnya nanti kita coba deh denger langsung untuk kualitasnya ya. Dan keawetannya itu sebenarnya tergantung dari si owner sendiri, rajin nggak ganti oli, perawatannya ya. Jadi part apapun masa pakainya itu bisa lebih panjang kalau perawatan motornya itu benar-benar dirawat ya, rajin ganti oli lah intinya, nggak sering telat ganti oli kayak ini ya. Ini blok asli aja kan sampai ngejam nih, belum ada 1 tahun. Berarti entah dari kesalahan jalur oli atau dari pemakaian yang memang kehabisan oli, saya masih kurang paham. Intinya untuk jalur-jalur oli itu udah saya sterilin semua guys, jadi udah sip pokoknya. Kita langsung rakit, nanti kita coba tes hasilnya ya. Oke guys, ini alhamdulillah Mioji nya udah beres nih ya, teman-teman bisa denger suaranya nih, jos banget guys, jadi adem banget pokoknya suaranya. Nah ya, ini info juga buat teman-teman yang misal kasus motornya seperti ini tadi, sebelumnya kan kasar dan ngasep parah ya. Kalau memang udah diservis terus masih ngasep, teman-teman nggak usah panik, bisa dilihat di ujung knalpot ya. Nih, ini kan lagi saya isi air sabun guys, jadi dibersihin dulu. Di bagian knalpot ini dalamnya ini pasti penuh oli, otomatis nanti kalau pas mesin panas atau knalpot panas dia akan sedikit mengeluarkan asap, tapi itu biasanya nggak lama guys, nggak sampai 1 minggu nanti udah hilang bersih ya. Tapi kalau mau cepet yaitu dipanasin dulu sampai panas knalpotnya, terus masukin air sabun agak banyak gitu, terus dihidupin lagi, begitupun seterusnya ya, sampai berapa kali gitu. Insya Allah cepet, nggak sampai 1 hari atau berjam-jam, paling sekitar 1 jaman udah bersih nih knalpot. Insya Allah nggak bakal ngebul lagi sisa-sisa olinya. Jadi jangan panik kalau misal habis ganti blok, habis servis kayak gini ya. Nih suaranya jos banget guys, geberannya juga jadi lebih enak pokoknya ini. Tuh, padet pokoknya, sip. Yang diganti part utama ada di blok dan piston nih ya, udah parah banget nih baretnya kayak gini, jadi udah nggak layak pakai guys. Kalau untuk di Mioji ya harus diganti kalau kondisinya udah parah. Oke, untuk estimasi biaya insya Allah nanti saya tulis di deskripsi ya, soalnya ini kan pakai part-part aftermarket. Blok juga mereknya udah saya kasih tahu di teman-teman, rekomen lah untuk blok Mioji yang merek RKN itu ya. Nih suaranya jos banget kan, mantap. Oke, sampai di sini aja untuk video, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.